Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Diisi dengan pidato-pidato yang memprovokasi bangsa sendiri, pidato-pidato yang mengajak orang lain untuk menjatuhkan pemerintah. Selamat malam, demokrasi di Indonesia tengah diuji. Partisipasi publik sebagai kunci kualitas demokrasi bertemu koridor konstitusi yang harus dihormati bersama. Kritik dan sikap politik, apa iya harus dimaknai sebagai makar? Samar-samar, kabar makar. Inilah Satu Meja The Forum malam ini bersama saya, Yogi Nugraha. Sudah hadir di studio Kompas TV, para tamu terhormat saya, Muhammad Kodari, Selamat malam, staf Mas Yogi. Kepresidenan. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ada juga Bung Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Kabar Bung? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada juga Prof. Ikrar Sabar, pengamat politik ya? Iya, Masih pengamat politik kan? masih. Ya, Duta Besar Tunisia 2017-2021. Terima kasih sudah hadir. Malam. Last but not least, Bung Ferry Amsari. Saya sebut aktivis atau pengamat hukum tata negara? Insyaallah yang baik. Oke. Saya ke Bang Fahri. Bang Fahri. Saya dulu. Iya. Ketika ada statement muncul perkumpulan para pengamat merespon pernyataan Presiden bahwa harus ditertibkan dalam halal bihalal, itu kan ada statement dan ada kalimat dari seorang tokoh politik, Saiful Mujani, yang mengatakan bahwa ada diksi menjatuhkan setelah panjang. Kalau Bang Fahri kemudian merespon bahwa ini harus dijaga nih koridor demokrasi konstitusi itu. Sebetulnya Bang Fahri ingin mengatakan apa? Saya yakin Bang Fahri sebagai aktivis juga ingin tetap mempertahankan bahwa Indonesia sudah 1000% lah menjaga demokrasi. Tapi apa yang ingin Bang Fahri sampaikan? Sebenarnya saya malam ini mau halal bihalal aja. Iya, halal bihalal deh, nggak apa-apa deh. Semakin menunjukkan bahwa sebetulnya nggak ada apa-apa ya. Sama dengan acara kemarin halal bihalal juga sebetulnya. Ini jilid 2 aja kalau saya lihat sih jilid 2. Ini halal bihalal, Jilid 2. halal bihalal. Iya, lawan halal bihalal. Ya karena sebenarnya saya taunya Bang Saiful itu kan sebagai akademisi, bukan politisi ya. Tapi bahwa kemudian beliau memulai satu ajakan, menurut saya di situ ada beberapa concern ya. Yang pertama adalah bahwa ya tentu orang bebas berpendapat, Ya. sebagaimana konstitusi demokrasi kita menjamin. Tapi rasanya kita juga berkepentingan untuk menjaga demokrasi konstitusional kita, karena kalau kita mengizinkan inkonstitusionalitas, maka ada banyak pintunya ya, macam-macam kalau kita sebut, dan itu di masa-masa yang lalu itu sangat secara keras. Tapi Bang Fahri melihat bahwa pernyataan utuh dari Saiful Mujani itu sudah masuk koridor menuju inkonstitusional. Saya menganggap bahwa ini ada spiritualnya ya, ada politiknya, ada akademiknya. Bahwa saya sendiri terus terang, saya kan seumur politik saya ini kan mayoritas saya sebagai anggota DPR, seperempat abad hampir atau setengah dari umur saya kan di Senayan sebenarnya. Dan cukup lama juga dikenal sebagai oposisi. Cukup lama sebagai oposisi Suara-suara dan yang lantang menjaga apa yang sudah kita bangun bersama-sama lebih dari 30 tahun sekarang ini, bahwa demokrasi kita ini sudah menuju pematangan ya, dan ciri daripada kematangannya itu adalah kita menjaga jiwanya, menjaga jadwal-jadwalnya, artinya menjaga konstitusionalitasnya, sehingga ruang bermain kita itu sebenarnya ruang bermain yang sudah sangat enak. Karena saya sendiri makin lama juga makin percaya bahwa memang demokrasi itu harus kita sadari
tidak saja definisi dan pengertiannya atau jiwanya, tapi juga jadwal-jadwalnya. Termasuk juga apa tugas dari akademisi, apa tugas dari politisi, apa tugas yang di dalam eksekutif. Saya misalnya diserang banyak orang karena katanya kurang banyak ngomong dan makin jinak. Bukan, karena saya sekarang menjadi bagian dari pemenang pemilu Tahu dan menempatkan diri lah. dan saya adalah bagian dari eksekutif. Kan saya nggak mungkin lagi kayak Bang Fahri, di Senayan. tengah kontra ya soal pernyataan Pak Saiful Mujani itu kan ada statement dari Seskap Teddy Indra Wijaya yang menurut saya dan menurut kami itu mudah-mudahan itu betul-betul substansi dari presiden, karena presiden seperti tidak merisaukan dan membiarkan itu, biarkanlah dinamika civil society gitu. Ini kita dengarkan dulu kutipan dari Seskap. Saiful Mujani menyinggung Presiden Prabowo Subianto ini yang kata masih mundur. Ini bagaimana tanggapannya dari Seskap? Wah, saya masih banyak sekali kerjaan. Saya belum lihat beliau bicara apa gitu kira-kira. Apalagi Bapak Presiden ngurusin hal besar, lagi fokus dengan hal-hal yang lebih strategis dan ya gitu ya. Apalagi Bapak Presiden sedang mengurusi hal-hal besar. Satu sisi itu mungkin bisa jadi kabar baik, artinya tidak buru-buru reaktif dan sebagainya. Tapi satu sisi Bang Fahri mengingatkan bahwa ada koridor keluar dari konstitusi. Saya kadang-kadang juga makin lama ya semakin melihat betapa besarnya negara kita, sejarahnya, masa depannya, kehebatannya hari ini dan janji-janji kebesarannya di masa yang akan datang. Makin sadar bahwa memang masalah itu banyak sekali. Ya. Sehingga apa yang menjadi kesibukan kita dalam dinamika masyarakat sipil itu kan tidak semuanya juga langsung menjadi perhatian seketika. Presiden. Dan itu biarlah menjadi kesibukan kita sebagai bagian dari masyarakat sipil. Saya sendiri kadang-kadang karena dikasih tugas di satu sektor yang lebih spesifik, kadang-kadang juga tidak mau terlalu banyak masuk ke dalam perdebatan politis dan sebagainya. Meskipun saya ngerti temanya, saya menulis buku, saya bicara tentang itu dulu. Tapi karena tahu juga bahwa sekarang ini ada pekerjaan-pekerjaan yang memang membuat kita sangat sibuk. Betul-betul saya dulu di legislatif itu merasa udah banyak tahu banyak hal begitu. Tapi setelah menjadi anggota eksekutif itu memang kita banyak nggak tahunya karena eksekutif itu rumit, kompleks ya. Kita harus melacak seluruh persoalannya dari regulasi sampai pertanggungjawaban anggarannya, itu kita harus betul-betul deal dengan sistemnya begitu ya. Kalau dulu kan kita habis ngomong nyerocos kita tinggal tidur kan kalau di legislatif. Kalau di eksekutif susah itu karena ada tolok ukur. Iya, di awal itu ada perencanaannya, di ujung ada pemeriksaannya yang itu tidak boleh ada celah persoalan karena umur dari peristiwa pidana itu kan bisa berapa tahun sekarang. Boleh dibilang secara politik seorang Fahri Hamzah sekarang udah lebih dewasa. Bukan lebih dewasa, gara-gara eksekutif aja. Ntar kalau saya kembali ke Senayan ribut juga. Oke. Cuman kayaknya udah nggak di Senayan Tahu lagi. diri lah. Oke, udah saya tua bos. Iya. Tua tapi semangat masih muda. Saya ke Mas Kodari. Mas Kodari, Pak Saiful Mujani kan sahabat Mas Kodari juga. Dalam konteks polster kan banyak kumpul dan saya tahu riwayatnya. Betul. Ada penjelasan dari Pak Saiful Mujani loh bahwa sebenarnya itu adalah political engagement, itu adalah sikap politik. Apa yang salah dalam dunia demokrasi? Iya. Sementara anak buahnya Pak Kodari kan yang munculin pertama ngeri, makar gitu. Gimana? Pertama begini, kalau soal sikap politik sih sah-sah saja ya. Setiap orang kan punya sikap politik, yang pertama. Tapi saya kira setiap sikap politik itu kan ada turunannya, ada operasionalisasinya. Nah, operasionalisasi yang keluar dari Pak Saiful Mujani kan beda dengan orang yang juga sama pada forum itu yang namanya Ferry Amsari kan begitu. Ferry Amsari itu bicara mengenai mungkin sikap politik dasarnya sama, tidak happy, tidak puas, tidak percaya dengan Presiden Prabowo, tapi Ferry Amsari mengusulkan impeachment begitu. Bahkan beliau karena nggak suka juga dengan wakil presidennya, saya kasih resep katanya, impeach dua-duanya kan begitu. Dalam terminologi Sebentar, kasih kesempatan. Kasih kesempatan. Jadi itu yang keluar dari Bang Ferry Amsari. Yang keluar dari Bang Saiful Mujani adalah bahwa
Yuk kita konsolidasi, kita jatuhkan presiden. Ini perbatim ya, saya pakai Jatuhkan kalimatnya. Jatuhkan presiden. Nah, dalam tafsir saya tentu ini bisa salah dan tentu kita bisa berdebat. My words against your words, istilah yang sekarang ini populer kan. Oke, dan hari ini kita ketemu. Iya, sebetulnya kan akan senang kalau ada Bang Saiful di sini kan, bisa langsung dialog dengan beliau kan, gitu. Ini juga menurut saya juga nggak enak juga sebetulnya karena Bang Saifulnya nggak ada gitu. Nah, tapi Bang Saiful kan bahasa menjatuhkan presiden itu saya kira kalau kita bicara minimal contoh-contoh sejarah atau mungkin memori atau pengertian umum, itu kan berarti menjatuhkan presiden di tengah jalan. Nah, sementara kalau kita kembali kepada konstitusi kita itu sudah mengatur mekanisme untuk seorang presiden itu jatuh ya, baik secara secara harfiah maupun secara konotatif maupun denotatif gitu. Kalau secara konotatif ya menjatuhkan presiden lewat pemilu kan begitu, jangan dipilih lagi. Nah, kalau soal itu sikap presiden sangat jelas, termasuk tadi di rapat kabinet dalam meskipun di 45 undang-undang tadi, secara resmi beliau ada mengatakan juga soal kalau saya ini tidak berhasil, jangankan masyarakat, saya pun malu, saya pun tidak akan maju lagi. Itu kata beliau sendiri. Jadi presiden bisa menjatuhkan dirinya sendiri dalam tanda kutip ya, konotatif. Denotatif bisa juga dengan mekanisme impeachment. Ya, dan itu ada di undang-undang. Dan karena itu tidak ada yang mengatakan Ferry Amsari itu seorang makar, nggak ada. Nggak, sampai hari ini saya nggak ketemu tuh orang yang mengatakan Ferry Amsari itu makar. Nah, karena saya bukan bukan ahli makar, jadi saya cari-cari pasal mengenai makar itu apa. Ya. Nah, ini ada dua pasal. Pertama itu 104 KUHP lama, kemudian ada KUHP baru itu 191. Saya bacakan aja ya. Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud untuk membunuh atau merampas kemerdekaan presiden dan atau wakil presiden, atau menjadikan presiden dan atau wakil presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, jadi nggak harus membunuh makar itu. Presiden atau wakil presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Nah, sekarang yang dibayangkan oleh Pak Saiful itu seperti apa? Menurut saya kita harus kejar sampai ke sana kan. Kalau diruntut kalimat beliau sebelumnya, beliau kan tidak percaya dengan apa-apa yang dilakukan oleh dan Presiden itu disebut sebagai Prabowo, sikap politik ya. Sikap Dan politik. bahkan beliau mengatakan begini, kalau saya nggak salah lagi nih, ya karena ini ingatan, berdasarkan ingatan ya. Dan saya mohon maaf sibuk banyak pekerjaan juga. Oh, luar biasa. Nggak selalu bisa menghafal juga tuh kalimat verbatim. Tapi seingat saya, beliau itu percaya bahwa kalau mengandalkan pada proses sebutlah partai politik atau impeachment, itu nggak akan terjadi. Karena itu beliau menggunakan mekanisme konsolidasi kita, ada pertemuan begini, yang saya bayangkan adalah demo-demo ya, mungkin kemudian mengepung istana dan seterusnya, yang ya saya juga belum tahu persis. Dan itu tidak mampu dilakukan, kan? Membuat presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Dan itu hanya pertemuan halal bihalal. Mas Yogi, saya tidak menyimpulkan pada hari ini, bukan wilayah saya untuk menyimpulkan. Tetapi biarlah pemirsa yang mendengar sendiri. Saya bacakan pasal 191 KUHP baru. Saya ke Bung Ferry. Kan Anda hadir ya kan. Itu tajuknya adalah halal bihalal. Ya bisa dibilang merespon pernyataan presiden, akan menertibkan para pengamat. Gimana sebetulnya? Dan saya percayalah, Anda ini kesempatan Anda menjelaskan bahwa tidak ada rencana untuk melakukan penggerakan, mobilisasi, apalagi ingin menjatuhkan presiden. Apa yang dipikirkan Pak Ferry belum tentu sama dengan Pak Saiful loh. Harus jelas loh kita ini ngomong siapa. Jadi sebenarnya diskusi soal ini sudah selesai ketika Presiden baru saja menyampaikan silahkan jatuhkan asal dengan cara-cara yang sesuai dengan konstitusi kan. Impeachment dan segala macamnya itu. Nah, ketika Presiden sudah menyelesaikan dengan ucapan itu, berarti menjatuhkan bukan lagi dimaknai terlalu jauh menjadi makar. Impeachment juga maknanya menjatuhkan. Bahkan kalau mau lebih luas maknanya menjadi remove from the office, yang memakzulkan gitu ya. Nah, ketentuan memakzulkan, menjatuhkan presiden ada di ketentuan pasal 7A, 7B, 7C dan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Ini sesuatu yang konstitusional. Memaknai kalimat menjatuhkan menjadi makar menurut saya Mas Yogi itu berlebihan saja. Karena dalam perkembangan KUHP kita ada 3 jenis makar. Satu, makar terhadap fisik presiden dan wakil presiden.
pasal 191 yang dibacakan Bang Kodari tadi, bahwa membunuh presiden, ya, mengancam fisik presiden, menghilangkan kemerdekaan presiden, membuat presiden tidak bisa bertindak sebagai pemerintah, itu dalam artian dikuncinya oleh Bang Kodari Pak Presiden di toilet. Oh, jangan saya dong, saya full Mujani. Kalau ngasih contoh, kalau gitu dari kepala staf presidenan, dikuncinya mengawal presiden ini. Ini contoh yang lebih bagus, Bang Kodari ini contoh yang lebih. Saya tolong ganti namanya dengan Saiful Mujani, jangan Muhammad Kodari itu. Protes saya. Dikuncinya kolega dikuncinya namanya jebakan presiden, Batman ini. dikuncinya presiden di toilet oleh Mayor Teddy. Oh, jangan Hingga juga. tidak berlangsung. Jangan dong. Presiden Nggak tidak fair misalnya juga ini itu. contohnya, Nggak misalnya nggak fair lah tidak itu. bisa presiden memerintah Jadi gini, kalau mau ganti berkomunikasi. Saiful Mujadi, ganti dengan kata Ferry Amsari, baru Oke. fair menurut saya. Jangan ganti dengan Letkol Teddy. Si Fulan, Ya, si Fulan sajalah. supaya Bang Kodari selesai dengan urusan nama itu, contoh Nggak penting soal nama si itu. Pak. Fulan kemudian Hati-hati, Pak, mengunci soal nama, presiden di toilet 2 jam sehingga tidak bisa berkomunikasi dalam menjalankan, masuk bagian ini 191 ini, fisik presiden yang kemudian Fisik, diserang gitu ya. Kedua, wilayah NKRI baik seluruhnya maupun sebagiannya untuk dipecah belah di pasal 192 KUHP yang baru. Ketiga, menggulingkan pemerintah yang sah. Menggulingkan, ya, bukan menjatuhkan. Menjatuhkan bisa. Anda ingin mengatakan bahwa Pasal selama 1 pertemuan halal bihalal itu tidak ada satupun yang mengarah ke sana, lebih kepada Mas Yogi, sikap politik. orang kalau mau sebagai ide. makar, apalagi seorang profesor, nggak pakai pengumuman di depan halayak ramai untuk kemudian melakukan makar. Jadi Salah niatnya betul. memberikan sikap Ini politik. niatnya untuk mengkritik presiden, menjelaskan bahwa presiden sudah menyimpangi konstitusi. Pasal 11 di BOP, sikap presiden terkait perang, sikap presiden soal MBG, oke. sikap presiden yang mengabaikan undang-undang. Nah, ini yang kemudian mau dikoreksi. Ini ada niat baik orang mengoreksi di luar, sebenarnya jauh lebih baik Mas Yogi dibandingkan di parlemen kalau mengoreksi. Karena orang di luar nggak punya kekuatan. Oke. Ini profesor senjata tidak punya kekuatan yang dikatakan preman yang bisa menyimpang untuk melakukan kekuasaan yang Saya menyerang tanya kekuasaan. ke Prof Ikrar yang ada di sini dan ada di sana juga saat pertemuan. Saya nggak Prof datang. Ikrar Iya. nggak. Oh, nggak datang. Oh, oke, yang ada di sini ya. Saya diundang tapi kebetulan. Oh, tapi tidak datang. Oke. Apakah iya pertemuan itu terus kemudian Prof mengamati bahwa makin hari makin setiap ada yang berbeda pendapat selalu mendapatkan tekanan dari kekuasaan. Tapi Beberapa macam menurut saya. Ada pengamat yang memang tidak suka pemerintahnya sendiri berhasil karena berbagai motivasi. Tapi menurut saya mereka itu ya menurut saya sikap mereka itu sikap yang sempit, bukan sikap patriotik. Jadi saya tiap hari saya dapat laporan intel, ya kan. Jadi saya ngerti lah, saya sudah tahu siapa yang biayai. Pada saatnya lah kita tertibkan itu semua. masih di Satu Menjadi Forum, Prof Ikrar saya lanjutkan. Kata ditertibkan itu yang sepertinya jadi pemantik untuk diskusi. Ya, jadi ini sebetulnya suatu cerita yang emang harus dijelaskan secara panjang lebar ya. Ini bukan persoalan apa yang diucapkan oleh Saiful Mujani saja atau halal bihalal saja, tapi itu diawali dengan bagaimana apa yang terjadi dengan teman dari Kontras itu ya, si Andri Yunus. Apa? Melihat apa? Karena Ya, itu yang kemudian disiram apa namanya itu air keras ya, sampai wajahnya rusak, badannya juga rusak ya, mata yang kanannya hampir nggak bisa melihat seperti yang terjadi pada. Prof Ikrar mau melihat apa? Ada yang mau disasar kebebasan berpendapat? Anda bisa lihat ya bahwa itu bukan suatu yang terjadi begitu saja. Tapi kemudian bagaimana ada orang bertanya, Anda yang dari Kontras kan? Ya itu udah benar-benar ingin mengatakan pada orang ya bahwa ini benar yang kita siram air keras itu adalah aktivis yang waktu itu masuk dalam ruang sidang ya, dalam pembicaraan mengenai undang-undang TNI yang baru. Apa ya pesan yang dibaca Prof Ikrar? Ya kalau saya lihat bahwa apa yang dilakukan itu adalah suatu
penertiban terhadap orang-orang yang aktif di dalam Meskipun demokrasi. Presiden ketika dikonfirmasi itu dalam sebuah pertemuan di Hambalang mengatakan, oh itu nggak boleh, itu pelanggaran, harus hukum. Ya harusnya beliau juga Cari bertanggung jawab. siapa dalangnya, dan sudah dilakukan kan oleh Puspom. Iya itu yang makanya udah banyak analisis ya, dalangnya nanti paling mundur-mundurnya paling pelaku sang kapten itu ya, dengan anak buahnya. Padahal kita tahu dulu Pak apa namanya itu Letjen TNI almarhum nih dulu Kasum TNI, beliau mengatakan pada saya dalam kasus tim Mawar aja, dia bilang kerar, nggak ada cerita itu mayor itu bisa ngambil tindakan atas inisiatif sendiri, nggak ada itu harus seorang yang sudah berpangkat kolonel atau minimal letkol. Tapi kalau ini sekarang juga kapten, makanya kemudian yang tertangkap kan yang kapten dan orang-orang yang melakukan itu aja. Tapi bagaimana di atas siapa yang memberikan perintah dan kemudian mengapa itu dilakukan, itu satu hal ya. Jadi Andri Yunus itu bukan cuma persoalan undang-undang TNI saja, tapi juga termasuk Upaya pembungkaman, suara-suara kritis. betul ya, itu satu. Dan kemudian kata penertiban ya, penertiban terhadap pengamat, ingat ya, itu terhadap pengamat. Prof termasuk pengamat politik. Saya juga termasuk pengamat juga. Amsari juga Beliau pengamat. juga termasuk pengamat juga. Kurang tertib apa coba? Semuanya Jadi makanya kemudian mengapa misalnya teman kami itu apa namanya itu dosen di Universitas Negeri Jakarta itu ya, Ubaidillah Badrun itu mengundang kami ya. Dan waktu itu memang saya bilang nggak bisa, kenapa? Karena kemudian saya ada pertemuan anak-anak saya, keluarga saya juga ya, kebetulan anak saya juga satu baru pulang dari Australia walaupun Tapi tadi kan malam. konteksnya saat itu bertemu untuk merumuskan, memberikan masukan atas perjalanan bangsa kan. Ya, jadi intinya itu mengingatkan Presiden Prabowo ya bahwa jangan menggunakan kata penertiban. Makanya kemudian kata penertiban itu seperti juga yang dikatakan Ferry ya, itu pakai P ya, bukan pakai B. Dan ini mau ditertibkan. Kemudian Pak Prabowo selalu mengatakan kita tidak memiliki patriotisme. Sekarang kalau saya tanya kepada Anda, apakah Presiden Prabowo memiliki patriotisme? Kalau kemudian beliau itu mengikuti misalnya BOP ya, yang di situ ada Israel, yang juga Karena itu ada pertanyaan, saya minta Bung Kodari menjawab. Iya. Apa iya se-ekstrim itu yang disampaikan Prof Ikrar bahwa penertiban itu salah satu yang bisa dimunculkannya adalah. Jadi saya kira begini, saya menjawab sesuatu itu selalu melihat kepada data dulu, aslinya seperti apa, aturannya bagaimana. Ini saya bacakan nih kalimatnya. Mungkin karena merasa kalah, tidak punya kekuasaan, atau ada pihak yang hilang rezeki, terutama maling-maling, koruptor-koruptor, ya kan, yang merasa rugi dong dengan pemberian kita. Kita mau tertibkan. Kalau saya memanai kalimat ini, yang mau ditertibkan itu adalah para koruptor, para maling, supaya itu yang lain lagi. itu Bang. Itu lain lagi apa yang tadi disampaikan Presiden fokus kepada pengamat Bang. Iya, ini ada itu kalimat sebelumnya. di depan, ada pengamat-pengamat yang tidak suka pemerintahnya sendiri berhasil karena berbagai motivasi. Tapi menurut saya mereka itu, menurut saya sikap mereka itu sikap yang sempit, bukan patriotik. Mungkin karena merasa kalah, tidak punya kekuasaan, atau ada pihak yang hilang rezeki, terutama maling-maling, koruptor-koruptor ya kan, yang merasa rugi. Jadi ini kalimatnya itu, kalau saya bacanya itu adalah mengacu kepada koruptor itu, maling-maling. Jadi yang ditertibkan itu bukan soal pengamat, tapi maling-maling. Nah, nomor dua, selama ini Bapak Presiden itu sering ketemu dengan para pengamat, dan itu sudah dibuktikan beberapa kali, termasuk yang baru-baru saja ini di Hambalang. Dan beliau sangat terbuka untuk berdiskusi, berdialog. Bayangkan total itu 6-7 jam itu berinteraksi di luar yang ditayangkan ya. Tetapi yang tidak ditayangkan bukan berarti diedit, tapi karena break aja. Makan-makan dan jeda waktu dan yang lain dan istirahat begitu. Jadi Bapak Presiden ini sangat terbuka, dan jangan lupa bahwa Presiden ini seorang intelektual, seseorang yang baca buku, suka diskusi, suka dialog. Kalau ada kesempatan nih ya Bang Ferry, Pak Ikrar, itu pasti senang sekali. Itu mungkin ngobrol dengan mungkin diundang. Mungkin saja.
Gini Saya aja udah deh. pernah diundang juga ke Ya? Saya udah pernah diundang. Itu dia, makanya udah pernah diundang. Jadi gini, pokok persoalannya tuh ya teman-teman, ini sekarang kita mau koridornya apa kalau menurut saya. Sekarang kan balik lagi nih bicara, yang viral itu kan Saiful Mujani, bukan Ferry Amsari. Kenapa? Karena ya balik ya ke tafsir masing-masing ya. Tapi apa yang disampaikan oleh Bang Saiful itu sesuatu yang pertama ya tadi. Dia kalau kita baca dalam konteksnya itu menjatuhkan presiden itu adalah ya di luar konstitusi. Jadi Pak Saiful itu dia bertentangan dengan konstitusi. Menyebutnya adalah sikap politik. Itu satu. Yang kedua, pergantian presiden lewat mekanisme yang di luar konstitusi, di luar pemilu, itu ketidakpastian politiknya sangat besar. Ada potensi konflik sosial, ada potensi kemunduran ekonomi, harga yang terlalu mahal untuk dibayar oleh bangsa kita. Kenapa tidak contoh seperti Bang Fahri Hamzah? Nah, kalau gitu Bang Fahri ini nggak pernah disebut makar. Tapi beliau bertahun-tahun dukung Pak Prabowo itu sabar dari satu pemilu ke pemilu berikut sampai Gimana, Bung Fahri? Maksud saya begini, contohlah Fahri Hamzah. Saya pengen dengar langsung dari Bang Fahri. Bang Fahri pasti percayalah bahwa ini harus dijaga demokrasinya. Hanya Bang Fahri kan mengingatkan jangan sampai kebablasan. Saya kira gini ya, sebagai orang yang tidak saja membela Pak Prabowo dalam berbagai pemilu, paling tidak saya jadi jubir 3 kali, tapi juga membaca tradisi keluarganya, terus membaca pikiran-pikiran Pak Margono, Pak Mitro yang kebetulan juga pendiri dari fakultas saya, dan membaca apa yang dialami oleh Pak Prabowo di zaman Orde Baru ya. Saya kira ini waktunya untuk teman-teman itu mencoba menarik diri sedikit untuk mulai memahami kompleksitas Prabowo ini gitu. Dan saya kira jangan terlalu kalau beliau berpernyataan itu langsung kena attack gitu. Nggak boleh ngambil diri gitu. Jadi misalnya istilah penertiban gitu misalnya, kemudian pengamat ya dan sebagainya itu jangan langsung merasa waduh saya ini lagi terancam, saya ini mau ditertibkan, mau disiram air keras gitu kira-kira gitu. Menurut saya ini satu sikap yang mungkin mulai kita agak obati karena saya anggap itu datang memang dari trauma lama. Sekalipun fakta terbarunya orang. ada kan Bang? Hah? Fakta terbarunya kejadian kan? Oh ya itu fakta kan dia nggak mungkin mentolerir yang kayak gitu. Prabowo itu orang yang nggak mungkin mengizinkan satu tindakan kekerasan itu terjadi di depan mata dia. Itu mustahil itu. Itu lalat pun kalau Anda tepuk dia bisa marah. Ya. Kenapa kamu tepuk lalat itu? Dia kan perlu makan juga. Kenapa semut itu kamu mesti usir? Itu kan sisa makanan kamu. Jadi tolong ini agak dibalikin dikit karena memang saya tahu blackmail kepada Prabowo itu selama Orde Baru karena sebagian memang gayanya. Dan orang tuh kalau cerdas kadang-kadang kan memang orang tuh agak takut tuh jangan kecerdasan. Jadi Bang Fahri lebih fokus ke soal cara ya. Jadi menurut saya ini ada traumatik dari satu generasi yang agak traumatik begitu dari masa lalu dan kemudian punya was-was sangka yang berlebihan dan itu gaya-gaya bicara Pak Prabowo itu dianggap attack kepada mereka padahal itu mustahil. Prabowo tuh tadi seperti Kodari bilang itu orang demokratis. Tapi kalau dia ngomong dengan bahasa orang timur ya saya ini orang timur. Saya ini juga banyak disalahpahami orang karena saya berbicara keras begitu. Tapi coba Anda bersahabat dengan saya kan nggak akan melukai. Saya akan mencari kata-kata yang paling puitis untuk membuat Anda tidak terluka. Bung Ferry mungkin belum kenal. Jadi mungkin itu yang menurut saya. Tapi Bung Ferry, saya protes jawabannya tahan dulu. Masih di Satu Meja The Forum, Bung Ferry tadi mau protes apa? Situasi lagi tekanan geopolitik, orang bilang mau syaratkan kita harus kompak. Tapi Bung Ferry mau protes apa nih kira-kira? Saya protes Bang Fahri dulu. Sebagai tokoh demokrasi senior ya. Senior loh, ini senior. Pernyataan beliau tuh agak janggal bagi saya. Yang mana? Publik diminta mengerti gaya dialektika presiden. Sebaliknya harusnya menurut saya presidenlah belajar mengerti apa yang dirasakan publik. Tidak punya kekuasaan yang bisa dan ada itu adalah hak untuk menyampaikan pendapat. Tiba-tiba malah dikatakan makar, presiden ngerti. Rakyatnya sedang kecewa dengan dia. Ada baiknya dia memastikan kebahagiaan lain yang bisa membuat orang bahagia. Itu cara presiden sebagaimana banyak presiden dalam teori-teori sistem presiden sebagai presiden yang baik ya.
Jadi kalau Melihat masyarakat sebagai konsumen kebijakan. ya, jadi bukan sebaliknya. Di titik tertentu kalau teman-teman di pemerintahan menyadari presiden itu terlalu panjang daya bicaranya, terlalu banyak sehingga menyisakan berbagai pertanyaan dengan sikap-sikap. Pada titik tertentu mungkin presiden lebih banyak bicara soal data-data terbaru, kebijakan yang taat hukum. Yang dikritik orang, Mas Yogi, adalah pernyataan beliau itu dadakan, gentengisasi, dadakan, tidak ada di Bappenas, tidak ada visi misi. Dadakan Tidak ada. Rancangan konsep nasionalnya tidak ada di rancangan pembangunan nasional jangka manapun. Ini yang harus ditahan. spontanitas tidak dalam perencanaan. Tapi kalau Ini dampaknya gara-gara baik, orang-orang pintar ini di lingkaran layers ketiga dari istana. Sementara layers pertamanya orang-orang juga tidak mampu dan tidak punya kemampuan untuk menyampaikan isu-isu secara benar kepada publik. Akibatnya terseretlah presiden dengan data yang salah, cara berbicara yang tidak benar, dan sikap yang juga menurut saya bermasalah. Itu persoalannya. Dan bagi saya kalau tudingan makar ini dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan presiden, bagi saya presiden tidak punya jiwa militer yang kuat juga. meskipun sampai hari ini dari presiden belum ada. Jadi nggak pernah makar, presiden mengatakan takut makar atau kemudian mengatakan itu makar, nggak pernah loh. Ya, orang-orang di sekitar istana itu gambaran istana. Gambaran presiden pemimpinnya. Tapi begini Bang Ferry, secara seperti saya berlebihan bacakan menafsirkan. Tadi, kalau ada yang menafsirkan juga rasanya sah-sah saja ya. Tafsir. Kalau kita lihat pasal tadi itu. Kalau yang menafsirkannya tukang bakso sebelah istana nggak apa-apa Bang. Ini orang istana Bang. Begini loh, saya pun kalau membaca ini, kalau misalnya tadi membuat presiden atau wakil presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, seperti kata Bang Ferry tadi itu, dikunci misalnya secara fisiknya, atau didatangin massa, lalu diteror, lalu dipukuli, pasal ini berlaku kalau buat saya. Dan itu tidak ada kan sejauh ini. Jadi begini, ketika Anda menggalang massa, demonstran dan tidak terkendali, hal-hal semacam itu kan bisa terjadi. Dan pada titik itu ya, apalagi kalau bukan makar namanya. Itu kan tidak ada yang mengatakan. Pasal 191, 192 dan 193 itu perlu dipahami baik-baik. Kata 193 soal menggulingkan pemerintah, baca penjelasannya. Penggulingan itu berkaitan dengan meniadakan pemerintah dan mengubah struktur pemerintah. Apa hebatnya Profesor Saiful Mujani mengubah dan meniadakan pemerintah? Jadi tindakan pemerintah lah merespon. Keberanian mengkritik itu menjadi sesuatu yang kemudian terkesan jahat, makar kepada pemerintahan yang salah dan segala macam. Bagi saya ini cara respon istana melihat publiknya. Ini orang pintar loh. Begini loh, kalau Bang orang Ferry, pintar tuh harusnya didekati bicara baik-baik. Nah ini malah kemudian apa yang dikatakan Presiden Prabowo dengan orang di sekitarnya. Saya tapi tidak saya bacakan lagi ya, pasal tapi 196 Presiden Prabowo sebagai KUHP pemegang baru, kekuasaan. Ayat 2, setiap orang yang mempersiapkan perubahan ketatanegaraan secara konstitusional tidak dipidana. Jelas ini kalau secara konstitusional. Masalahnya omongannya itu, statementnya itu dalam koridor konstitusi atau tidak. Kalau iya dong, perlu diingat. Iya dong. Misalnya begini nih, kebebasan berpendapat, ada oposisi nih ya, sikap itu kan oposisi juga ada misalnya nih, undang-undangnya. misalnya beliau misalnya, ini tidak bagus kebijakannya. Kebijakan yang bagus itu harusnya begini-begini. Nanti tahun 2029 kita akan cari atau kita pilih presiden yang baru. Itu kan nggak bisa dipersoalkan. Saya setuju dengan penjelasan beliau ya. Orang, karena beliau walaupun tidak hadir paham apa yang kami bicarakan di yang hadir. Saya mau ke ya kan begini, saya jelaskan kalau Pak Ikrar memang jelas karena presiden yang memulai kalimat yang berbahaya yaitu menertibkan itu maknanya bisa merusak, menakutkan kebetulan setelah menertibkan itu Andri Yunis disiram. Iya. Saya jadi mau menakutkan bagi kami semua. Saya mau mendudukan ke soal Andri Yunus ya, kita mau proporsional. Keliru. Kalau proporsional sampai hari ini presiden belum pernah mengucapkan bela sungkawa kepada kawan kami Andri Yunus. Siap dalam setiap pemerintahan presiden kita di era reformasi ini ada saja oknum-oknum yang melakukan semacam itu. Zaman Ibu Megawati terjadi pembunuhan terhadap Munir. Kapan pembunuhan terhadap Munir terjadi? Pada zaman Ibu Megawati jadi presiden. Pada zaman Pak SBY ada oknum-oknum yang menyerang LPC Bongan, main hakim sendiri, dieksekusi itu.
Nah, pada zamannya Pak Jokowi ada penyiraman kepada yang namanya Novel Baswedan. Kenapa sekarang begitu ada kejadian serangan terhadap aktivis namanya Andrews yang disalahkan Pak Prabowo? Menurut saya jam to conclusion itu. Begitu loh, tolong saya dibantah gitu loh. Karena Di ada setiap ucapan pemerintahan terjadi menertibkan. peristiwa itu. Tunggu, Kenapa kami sekarang? tahu itu antek-antek bekerja, siapa yang membiayanya. Gini tolong kami proporsional akan Pak Ferry. tertibkan. Karena Bang Kodari, karena sudah dua-duanya saya mau supaya memberikan kelihatan kesempatan dulu. bahwa persoalan ini bukan hanya Pak Prabowo, Kesempatan dulu ke terjadi Prof. di Ikrar. era sebelumnya. Prof. Ya, Ikrar jadi- tadi sudah menyampaikan itu, pernah juga diundang Presiden untuk berdialog. Apa komentar? Ya, jadi kami waktu itu, saya sebenarnya sebagai mantan duta besar juga ya di Indonesia ya. Saya pikir saya diundang juga sebagai mantan duta besar, rupanya saya sebagai peneliti dalam bidang politik dan Apa yang pertahanan. Prof. Ikrar tangkap? Ya beliau mengatakan misalnya ya, bahwa kita udah ini kok apa namanya persoalan Aceh dan Sumatera itu udah ditangani dengan baik. Berapa biayanya yang saya nggak perlu katakan di sini ya, karena memang ada perbedaan antara teman-teman di Aceh itu dengan apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo misalnya. Kemudian juga misalnya bahwa Aceh itu udah banyak yang udah kita bangun, nggak ada lagi orang tinggal di tenda dan sebagainya. Kenyataannya masih. Ya. Ini contoh saja. Saat itu gimana Presiden merespon pengamat? Saat itu kan dikumpulkan kan pengamat-pengamat. Menurut pandangan Prof. Jadi begini ya, jadi apa yang dikatakan Pak Prabowo misalnya ya, bahwa kita sudah melakukan suatu apa istilahnya itu pemapasan dari berbagai anggaran itu ya. Oh, dan efisiensi. Itu efisiensi. Katanya ada anggaran sekitar 300-an triliun rupiah gitu kan. Dan ternyata itu bukan dari hasil efisiensi. Ini adalah suatu apa yang disebut dengan loan yang memang belum digunakan oleh negara, itu aja. Apa yang Prof. Ikrar mau sampaikan dari pertemuan dengan Pak Prabowo? Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa itu adalah hasil dari efisiensi, ternyata itu adalah standing loan yang belum dipakai oleh pemerintah misalnya kan. Kemudian juga berapa biaya untuk misalnya perbaikan kembali di Aceh dan juga di berbagai wilayah Sumatera itu, katanya anggarannya sekian gitu kan. Padahal kalau dilihat dari anggaran yang sebetulnya udah digunakan, kemana itu uangnya? Karena kan masih banyak sekali persoalan-persoalan di apa namanya itu tanah Aceh dan juga Sumatera Barat itu yang belum terselesaikan dengan baik, bahkan hingga hari ini ya. Enggak, ini contohnya. Jadi begini loh. Jadi kami ini bukanlah orang-orang yang kalah dalam pemilu ya. Tapi kami ini adalah orang juga yang memiliki nasionalisme dan juga ingin berpartisipasi. Ya, ingin berpartisipasi. Kita mengingatkan, saya beri contoh misalnya, Pak Prabowo ya, jangan Anda kemudian bicara bahwa kita akan tetap ada di BOP misalnya kan. Keluar dari BOP karena ini suatu hal yang tidak mungkin kita bisa bersama-sama dengan Israel dan juga agresor Amerika Serikat ya, yang kemudian Anda tahu menyerang Iran misalnya, bukannya ngurusin Meskipun Gaza. ada penjelasan tersendiri soal ini, artinya ada strategi lain. Iya, strategi lain. Jadi pertanyaan kita juga ya, mengapa kemudian sekarang kita nggak membantu Iran yang jelas-jelas dijajah oleh penjajah gitu kan, tapi malah membantu penjajah dan bergabung dengan penjajah dan agresor. Satu lagi, apakah kemudian kami nggak punya patriotisme? Punya. Kenapa? Kita udah mengingatkan juga Pak Prabowo itu di dalam undang-undang disebut Agreement on Reciprocal Trade itu sangat merugikan Indonesia dan Indonesia benar-benar diinjak kedaulatannya. Faktanya dari oleh rencana Trump. 32% bisa menjadi 15%. Ya, sekarang ya kalau Anda lihat ini kan kita cuma berkurang dari 32 menjadi 19. Ya. Padahal 15. Kalau untuk most favored nation itu bisa antara 12 sampai 15% gitu kan. Angka 19 itu angka maksimal, Prof. Ikrar. Oh, realisasi tunggu bisa dulu, di bawah itu. tunggu dulu Bahkan ya. beberapa kan tidak ada Untuk tarifnya most sama favored sekali. nation itu Untuk harusnya mayoritas 6%. produk kita nggak punya tarifnya justru. Nah, kita kenapa kemudian tidak menolak itu, sementara Mahkamah Agung Amerika Serikat sendiri Iya kan mengatakan begini, memang yang presiden tidak punya namanya hak untuk itu. reciprocal trade ini kan memang selama ini Amerika kan defisit terhadap kita kan, dia berusaha menyeimbangkan dong. Yang penting adalah Saya mau ke Bang Fahri.
Apa iya diksi penertiban itu kemudian diwujudkan dalam bentuk penyiraman? Saya nggak yakin. Bang Fahri, apa iya ada, ya ini orang boleh menyambungkan, tapi Ya. Bang Fahri yang tadi sudah lebih dewasa memahami seorang Presiden Prabowo dan tahu diri ada di eksekutif, gimana? Iya mungkin karena saya juga di di eksekutif, tapi kebetulan mengenal pribadi Pak Prabowo ya. Menurut saya ya, jangan dengan Pak Prabowo tuh meskipun dia ada di panggung publik begitu ya, tapi jangan diambil personal. Karena dia itu memang orang itu udah selesai dengan pribadinya, dia nggak ada istilah dendam, marah, kecewa gitu, udah nggak ada. Tapi kalau gaya gitu ya, mohon maaf ya, susah bos, kita orang timur tuh disuruh melambai-melambai gitu nggak bisa gitu, memang udah kelakuan kita dari sononya. Itu satu. Yang kedua menurut saya ya, bisa nggak kita mulai melihat kepentingan kita secara kolektif. Jadi saya tidak mengatakan bahwa rakyat minta memahami, enggak. Ini ada momen loh, dan ini momen yang tidak gampang. Ini yang saya firasati sebagai jadwal-jadwal dalam sejarah satu bangsa, di mana setiap 20 tahunan itu ada peluang-peluang baik. Menurut saya ini lagi banyak peluang baik loh. Positif aja. Iya, itu Pak Prabowo nggak bakalan. Semua sepakat, dan ini kan soal bagaimana mengelola pemerintahan. Iya, artinya gini. Masukan dari jadi kan begini, society. kan ada asumsi bahwa ya ini pemerintah jahat gitu sampai kemudian ingin dijatuhkan dan sebagainya. Bisa nggak ini kita agak make up sedikit? Coba kita lihat kepentingan yang agak besar begitu ya. Ini momen kita loh, ini momen Indonesia loh. Saya terus terang pengen ngajak teman-teman. Karena Pak Prabowo tuh nggak mundur, dia positif aja. Dia nggak akan peduli kalau ada yang melanggar hukum, dia sikat, pasti dia suruh sistem ini bekerja, dan dia koreksi loh. Kalau ada tindakan-tindakan, dia koreksi, dia baca, gila, dia bilang itu ada pengusaha sudah ingkrah, dikangkangi itu kebun, dia nggak mau, saya suruh sikat, dia bilang. Nah ini kan gaya beliau, tapi sikat maksudnya itu adalah tegakkan hukum. Kalau pemimpin juga melihat hukum gak tegak terus senyum-senyum aja, ya gak bener juga. Tapi kalau dia bilang begitu, jangan dianggap wah ini intervensi, bukan. Bang Fahri. Pertama tentu terjemahan Bang Fahri sebagai ahli tafsir presiden ya, akan sangat berbeda. Sudah sangat memahami. Mas Yogi akan sangat beda dengan yang di bawah presiden yang lain. Kata menertibkan bisa dimaknai sangat berbeda. Saya itu termasuk yang agak bersedih hati sebagai warga Sumatera Barat ya. Presiden selalu mengatakan meskipun Sumatera Barat itu kalah. Saya perhatikan, beliau lupa sebelum-sebelumnya warga Sumatera Barat itu memilih beliau. Sekarang beliau lebih cenderung menggunakan diksi yang orang-orang kalah itu, dia lupa. 10 tahun yang lalu dia selalu ingin dimenangkan. Itu tadi kata Bang Fahri, jangan personal. Jadi makanya presiden juga jangan personal. Ya kok aneh jadinya kalau kita diminta mengerti presiden, bukan presiden yang mengerti kita. Emang kita siapa? Kita ini rakyat. Beliau pemegang tertinggi kekuasaan. Begitu terbawa perasaan, walaupun bukan itu maknanya, disalahartikan oleh anak buahnya, terjadilah yang macam-macam, bahkan mungkin termasuk penyiraman. Karena itu sebabnya presiden sampai hari ini belum pernah mengucapkan bela sungkawa pribadi terhadap teman kita Andri Yunus ini. Saya ke Prof. Firkar. Prof, saran apa Prof untuk sebagai yang pernah jadi ketemu begini Pak ya, supaya ini tetap dijaga, tujuan pemerintah juga tercapai, tapi masyarakat jadi kalimat terlibat. dari Presiden Prabowo itu tidak berubah. Seakan-akan dari kapan tuh ukuran waktunya? Ya itu dari sejak dia menang menjadi Presiden Republik Indonesia. Apa yang tidak berubah? Seakan-akan orang yang mengkritik itu adalah orang dari yang kelompok yang kalah. Padahal maksud kami itu adalah mengingatkan pada Presiden agar jangan menjadi sebuah kekuatan yang totaliter dan kemudian juga otoriter. Kami ingin menjaga supaya demokrasi di Indonesia ini tetap bisa berjalan secara konstitusional. Jadi intinya gitu, bahwa kemudian seakan-akan tidak ada lah yang makar nggak itu punya tidak nasionalisme, kemudian nggak punya apa istilahnya tuh patriotisme, dan seakan-akan nggak ada yang baik dari dia. Kita nggak bilang begitu. Anda itu coba dengarkan juga kata rakyat, keluar dari BOP,
berhenti dari ART dan sebagainya. Ya. Itulah yang ingin Mas Kodari, oleh gimana Mas Kodari teman-teman. melihat ini? Pertama kan begini, enggak selalu kata pengamat atau orang yang kalah itu identik atau selalu disebutkan, tetapi nggak bisa dinafikan juga bahwa memang diantaranya memang ada orang-orang yang tidak mendukung beliau begitu. Saya belum hitung jumlahnya secara persis ya, Dan tapi itu saya nggak apa-apa yakin kan? kalau dihitung Bahkan yang lebih dari mendukung 50%. pun juga berseberangan Ya nggak juga. apa-apa begitu, karena itu menurut saya kata kuncinya adalah soal apakah itu dalam koridor konstitusi atau tidak. Kita punya konstitusi itu supaya apa? Supaya menjaga dari hal-hal yang menimbulkan ketidakpastian yang besar. Nah kalau ada ketidakpastian yang besar, maka nanti kita mempertaruhkan situasi dan kondisi bangsa ini yang notabene nanti korbannya adalah kita sendiri. Saya kira itu aja sih kata kuncinya. Yang kedua, insya Allah Indonesia dalam koridor yang tepat, dalam situasi tekanan ekonomi seperti sekarang dari konflik di Timur Tengah, kondisi kita relatif lebih baik dibandingkan dengan negara yang lain. Begitu. Amin. Ya, dan saya percaya juga bahwa kalaupun misalnya ada upaya-upaya provokasi macam itu nggak akan berhasil juga karena kondisi di lapangannya tidak siap untuk itu. Dan partisipasi publik tetap dijaga. Tetap dijaga. Terima kasih Mas Kodari, terima kasih Bang Fahri Hamzah, terima kasih Prof. Ikrar, terima kasih Bang Ferry Amsari.